Selamat pagi semuanya. Halo teman-teman, sehat semua ya. Nah, ini rekaman pembelajaran ini saya buat pertama-tama supaya membantu kamu punya banyak waktu lebih untuk mengerjakan proyek ya. Jadi saya rekam khususnya untuk materi bab 2 PKN, materi bab 2 submateri yang kedua yaitu pendidikan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, ini saya akan berikan, nanti kamu akan pelajari secara mandiri, lalu kan ada penugasan juga secara mandiri. Tapi saya akan share dulu materinya ya, seperti ini kurang lebih. Di sini kamu akan melihat perbedaan antara warga negara, penduduk, dan rakyat. Nah, di konsep ini kamu harus belajar soalnya. Kamu bisa ulang-ulang lagi nanti videonya ini. Baik, yang pertama kita lihat dulu konsep dasarnya. Nah, ada rakyat, penduduk, non-penduduk, warga negara, dan non-warga negara. Kita lihat dulu ya. Rakyat itu adalah penghuni negara. Jadi penghuni negara itu yang luas ya. Maksudnya semua yang ada di Indonesia adalah penghuni negara. Ya sama seperti tempat ketika ada orang, entah orang itu memang orang asing atau yang sudah lama tinggal di situ ya tetap dianggap sebagai penghuni kan, penghuni tempat itu. Nah, itu ya. Jadi rakyat penghuni berarti yang ada di situ mempunyai peran penting dalam merencanakan mengolah mewujudkan kemajuan negara. Meskipun dia hanyalah orang asing yang singgah sebentar, dia juga mewujudkan tujuan negara. Minimal dia tidak merusak, itu saja. Biasanya kalau merusak dianggap kriminal dan kalau orang asing dideportasi begitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, setidaknya dia menikmati, kalaupun dia turis ya, menikmati pemandangan, kemudian ya menikmati pemandangan itu kan juga dari bagian bagian dari pariwisata negara kan. Artinya juga dia membayar untuk negara ini ya. Nah, itu ya kamu harus pahami. Kemudian yang kedua adalah penduduk, orang yang bertempat tinggal atau menetap di suatu negara. Di sini orang asing masuk termasuk penduduk ya. Orang yang menduduki, orang yang bertempat tinggal atau menetap suatu negara. Ada orang asing yang tinggal di Indonesia itu. Nah, ingat ya, bertempat tinggal atau menetap itu biasanya lama durasinya. Tidak cukup hanya katakanlah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Tidak cukup. Lebih dari itu. Biasanya minimal setahun. Itu dianggap sudah istilah menetap, istilah bertempat tinggal itu minimal setahun. Tapi dalam hukum, apalagi hukum kewarganegaraan seperti ini yang kita pelajari hari ini, itu biasanya istilah menetap biasanya minimal 5 tahun. Nah, urusannya apa saja kita lihat ya. Non penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah tersebut. Disebut non penduduk, itu ya seperti turis itu ya. Itu kan gampang, cuman sebentar. Atau kalau dia liburan lama sebulan, ya habis itu kan jauh balik gitu ya negara asalnya. Kemudian warga negara, orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Ingat ya, orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Biasanya ini ditandai dengan kepemilikan kartu tanda penduduk, KTP. Ingat ya, kalau kamu sudah punya KTP, berarti kamu adalah warga negara. Ya, kalau kamu belum 17, minimal kamu punya akte kelahiran. Kamu diakui sebagai bagian dari negara ini. Akte kelahiran kan dibutuhkan data sebagai data negara ya. Negara ini membutuhkan data siapa saja yang menjadi warga negara ini kan, atau yang katakanlah menjadi anggota negara ini atau mungkin lahir asli di sini. Di sini kemudian ada istilah non warga negara, berarti ya orang asing, salah satu warga negara asing. Apakah setiap penduduk adalah warga negara Indonesia? Jawabannya tidak. Tadi saya sebut ya, tidak. Di pasal 262 di Undang-Undang Dasar 45 kita ya, ditegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ini contohnya saya beri adalah Romo Frans Magniuseno. Ini memang kebetulan dia orang asing menjadi warga Indonesia. Awalnya dia orang asing yang diutus bertugas di Indonesia, tapi kemudian dia memang cinta dengan Indonesia, dia punya misi yang lebih dibanding misi yang pertama ya sebelumnya. Akhirnya dia menetap di sini dan selamanya di sini. Maka butuh proses namanya proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Ingat ya.
Naturalisasi bahasa lainnya adalah pewarganegaraan. Menjadikan dia seolah-olah menjadikan dia adalah alami atau natural dengan negara kita. Biasanya nanti kalau pas menjadi warga negara Indonesia, orang asing jadi warga negara Indonesia biasanya dites, kalau nggak nyanyi Indonesia Raya, dia menyebutkan 5 sila Pancasila ya. Jadi tidak, meskipun Romo ini tidak menjadi WNI, dia tetap penduduk seperti itu ya. Nah kita lihat ini, mind map-nya kurang lebih seperti ini ya. Rakyat, semua masyarakat umumnya, baik yang bule maupun yang lokal seperti itu, atau yang blasteran atau mudik dari negara Arab dan seterusnya, macam-macam orang asing bisa. Nah, dipecah jadi 2, penduduk dan non penduduk. Penduduk jelas masyarakat yang ada di sini dan biasanya punya status kewarganegaraan. Non penduduk ya contohnya turis paling gampang. Cuman sebentar dia tinggal di sini. Seperti itu ya. Kemudian ada dipecah lagi penduduk warga negara dan non warga negara. Warga negara itu macam-macam ya, kita semua ada warga negara. Yang punya akta kelahiran, yang punya yang bisa bersekolah di sini itu juga warga negara. Kamu kalau bukan warga negara, kamu nggak bisa sekolah di sini, nggak bisa di sekolah di Indonesia. Yang lain adalah misalnya ini cerita yang lain adalah cinta Laura waktu masih muda nih. Dia sebelum usia 17 tahun nanti dia harus memilih mana, mau menjadi warga negara mana. Pilihannya adalah Indonesia atau kalau nggak salah satunya Amerika. Nah, dia memilih 2 itu di usia 18 tahun. Tapi sebelumnya dia punya status warganegaraan ganda, tapi dia dianggap sebagai warga negara Indonesia. Dia masih berhak. Nanti kita akan lihat ya, ada warganegaraan ganda terbatas namanya. Terbatas itu artinya ya kita nanti misalnya orang tua saya, ayah saya dari luar negeri, dari misalnya Belanda gitu, kemudian ibu saya Indonesia begitu, kemudian saya otomatis dapat 2 warganegaraan, tapi sifatnya terbatas atau sementara, temporary. Di usia 18 tahun nanti saya akan menentukan saya ikut mau yang mana, ikut warga negara mana gitu ya, seperti itu. Nanti diberi kesempatan. Terus sama Mas tadi dia dari WNA menjadi WNI pasti jadi warga negara di sini. Terus ini ada apa namanya, kiper ya, sepak bola, naturalisasi juga semacam itu. Nah yang non warga negara adalah seperti duta besar ini. Nah duta besar itu non warga negara. Dia adalah orang asing yang tinggal di sini dalam rangka kerja. Jadi duta besar biasanya 5 tahun sekali diperbarui. Kalaupun dia akan ditunjuk lagi sebagai duta besar, dia akan ada pembaruan apa namanya ya dokumen, kemudian perizinan juga seperti itu. Paling nggak 5 tahun untuk satu periode. Nah, ada asas-asas yang menentukan bahwa kita ini punya kewarganegaraan berdasarkan apa gitu ya. Misalnya yang pertama adalah asas ius sanguinis, asas keturunan, blood, berdasarkan darah. Kamu memiliki warga negaraan apa, itu berdasarkan orang tuamu dari negara mana, dan setiap negara berbeda. Negara A, negara A ya misalnya, dia misalnya seorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya warga negara B, maka ia adalah warga negara B karena negara B kebetulan menganut asas ius sanguinis seperti itu. Nanti kamu bisa cari list ya di Google atau di Wikipedia gitu ya. Negara mana saja yang menganut asas ius sanguinis. Tulis saja negara asas ius sanguinis. Nanti kan keluar banyak. Negara mana saja. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Tidak peduli dia lahir di mana. Asas ius soli. Nah, ini berdasarkan tempat kelahiran. Dia dilahirkan di negara mana, otomatis negara itu mengklaim bahwa orang ini adalah warga negaraku gitu, seperti itu. Seseorang dilahirkan di negara B sedangkan orang tuanya warga negara A, maka ia adalah warga negara B karena B di sini menganut ius soli. Ini misalnya saja. Jadi nggak terpengaruh oleh darah atau nggak terpengaruh oleh dia dari orang tua atau asal usul negara dari orang tuanya. Misalnya contoh ini misalnya Indonesia ini juga menganut asas ius soli sebetulnya. Nah,
negara ayah saya misalnya negara eh, lain itu biasanya C begitu ya. Nah, C ini juga menganut menganut apa namanya asas ius soli. Nah, itu repot. Karena kita nggak lahir di negara C, tapi kita lahirnya di negara Indonesia misalnya. Nah, otomatis Indonesia mengklaim bahwa anak ini adalah warga negaraku. Karena status warga negaraan di sini tidak ditentukan oleh asal-usul negara orang tuanya. Jadi tidak terpengaruh oleh warganegaraan orang tuanya. Gitu ya. Patokannya adalah tempat kelahirannya, gampang ya. Ius sanguinis itu darah, ius soli ya. Ingat-ingat soil ya, tanah kelahiran, homeland. Gitu ya. Seperti itu. Nanti kamu bisa cari juga negara asas ius soli itu mana saja. Cari di Google ya. Nah ini contohnya. Cinta Lorani pernah mengalami dia punya asas kewarganegaraan ganda. Indonesia itu menganut asas kewarganegaraan tunggal. Jadi setiap orang harus punya satu, nggak boleh lebih. Itu ya. Nah, kemudian kita juga menganut asas kewarganegaraan ganda. Ada negara yang lain asas kewarganegaraan ganda juga ada. Tapi kita asas kewarganegaraan kita ganda terbatas namanya. Tadi saya sebut ya. Terbatas sampai usia 17 tahun, 18 tahun dia harus menentukan milih mana. Misalnya kedua orang tuanya punya asal usul negara yang berbeda atau status kewarganegaraan yang berbeda, tetapi kebetulan juga keduanya asas ius soli misalnya begitu. Atau satunya asas ius soli, satunya asas ius sanguinis gitu ya. Jadi misalnya saya lahir di Indonesia, asas ius soli. Saya punya hubungan darah di Jerman. Orang tua saya orang Jerman. Itu asas ius sanguinis misalnya. Nah, seperti itu bisa dapat dua, tapi sementara sifatnya atau terbatas. Nah, beberapa negara menganut asas kewarganegaraan ganda. Kalau Indonesia, ganda iya, tapi terbatas. Nah, misalnya ini ya, ini salah satu polemik ya, masalah juga ya sebenarnya. Bahwa ribuan WNI jadi warga negara Malaysia, ini terjadi di Kalimantan terutama. Karena Kalimantan, misalnya nih ya, Kalimantan berdekatan dengan Malaysia ya. Tapi juga lebih dari itu, Malaysia memberikan jaminan hidup yang lebih besar. Jadi orang terpengaruh untuk menjalani apa namanya, naturalisasi namanya. Nah ini ya, naturalisasi terbanyak di Malaysia itu penyumbangnya ada 3 negara, yaitu Cina, Indonesia, dan India. Seperti itu. Ini sebuah contoh aja. Bahwa di sana pun juga ada proses naturalisasi. Nah, inilah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Republik Indonesia. Ini adalah basic hukum, dasar hukum kita dalam melihat status kewarganegaraan kita. Kita baca aja, nanti kamu bisa baca sendiri ya. Setiap orang sebelum berlakunya undang tersebut telah menjadi WNI. Nah, ini pasti ya. Berarti orang yang lahir sebelum tahun 2006, sebelum undang-undang ini diciptakan, ditulis, otomatis. Kalau sudah jadi WNI, ya WNI. Dan seterusnya ya. Anak yang lahir berkawinan sah dari ayah dan ibu ini jelas. Nomor 2, lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA atau sebaliknya. Jelas. Jadi salah satu. Nah ini menarik ini. Ada asas ius sanguinis dan asas ius soli. Nah, Indonesia itu mengenai 2 asas itu. Asas ius soli dan asas ius sanguinis. Dan seterusnya. Namun yang juga menarik. Anak yang lahir dalam tengah waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu WNI. Jadi katakanlah ibunya tidak jelas atau ibunya WNA gitu. Tapi anak ini lahir dengan tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal. Dia lahir sampai di antara ya maksimal kayak 300 hari. Dia lahir di tengah-tengah antara 300 satu hari 1 sampai 300 hari setelah ayahnya meninggal. Jadi ayahnya nggak sempat melihat dia lahir. Misalnya ibunya tidak jelas status warga negaranya. Ada loh seperti itu. Namanya statelessness. Tidak punya status warga negaraan. Statelessness. Jadi nggak punya warga negaraan sama sekali. Ada. Biasanya orang-orang seperti itu ya memang jarang sih, tapi ada di Indonesia seperti itu.
Biasanya pengungsi, ya bisa jadi. Atau ibunya WNA lah, katakan begitu. Ibunya melahirkan dia di Indonesia, tapi ayahnya sudah meninggal. Katakanlah hampir 300 hari, maksimal 300 hari aja. Anak itu masih bisa dianggap sebagai warga negara Indonesia. Asal segera diurus ya, atau paling nggak melaporkan ke pihak Dispenduk Capil lebih paling. Anak lahir di luar pernikahan yang sah dari ibu WNI. No, MBA saja bisa dianggap seperti itu. Indonesia ini sebenarnya sangat murah hati memberikan warga negara bagi siapapun yang lahir di sini atau punya hubungan darah punya hubungan darah dengan orang tua yang warga negara Indonesia ya, atau orang tuanya warga negara Indonesia gitu. Negara ini sangat murah dalam memberikan status kewarganegaraan seperti ini. Kemudian ini um, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut usia 18 tahun. Ya ini bisa sebelum usia 18 tahun ya. Karena kalau udah usia 18 tahun anak itu diberi wewenang tambahan. Apa namanya? Dia punya kesempatan untuk memilih ya. Kalau warganegaraannya jelas, dapat 2 warganegaraan ganda terbatas, oke, nggak masalah. Tapi kalau misalnya seperti ini kasusnya, nah ini asal sebelum 18 tahun misalnya. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI. Nah, ketika anak itu ingin ikut ayahnya menjadi warga negara Indonesia, bisa. Asal sebelum 18 tahun. Ini kasus-kasus ya. Kamu coba baca sendiri. Nah, ada istilah lain. Namanya apatride dan bipatride. Ini yang tadi saya sebut sebagai statelessness. Penduduk yang sama sekali tidak memiliki warga negara. Contoh ya, seorang keturunan bangsa A menganut bangsa A atau negara A yang menganut asas ius soli. Lahir di negara B, otomatis kan A sudah nggak dapat karena asasnya ius soli. Lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, yang nggak cocok, nggak bisa nyantol sama sekali, nggak match. Negara B ini butuh yang punya hubungan darah dengan orang tua yang lahir di yang punya status kewarganegaraan di negara B ya. Kalau anak-anak itu cuma lahir aja di negara B, tapi orang tuanya bukan negara B, ya nggak bisa. Jadi nggak punya warga negara. Tapi jarang kasus seperti itu. Yang B, yang kedua, bipatride. Adanya seorang penduduk yang mempunyai 2 warga negara. Nah, ini ya, rangkap ya. Seorang keturunan bangsa negara B yang menganut asas ius sanguinis. Nah ini, orang tuaku asalnya dari status kewarganegaraannya dari negara B gitu ya. Dan B asas ius sanguinis. Jadi sudah dapat 1. Kemudian dia lahir di negara A yang menganut asas ius soli, dapat 2. Nah seperti ini bisa sering terjadi nih, banyak sekali nih. Nah ini ada istilah-istilah seperti ini, stelsel aktif, stelsel pasif. Ini berlaku biasanya untuk dalam konteks kewarganegaraan seperti ini ya. Misalnya stelsel aktif, orang saya misalnya, saya bukan orang Indonesia, saya orang Prancis misalnya. Saya ingin menjadi warga negara Indonesia, saya harus mengalami proses naturalisasi. Nah, tindakan saya itu mengajukan diri untuk menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi disebut stelsel aktif. Kita mendaftar ke imigrasi, kemudian ke Dispenduk Capil, itu termasuk tindakan hukum gitu. Kita ngurus KTP itu tindakan hukum dan politik sebenarnya. Gitu aja sudah tindakan hukum, tapi tindakan hukum yang positif ya. Jadi kita mendaftar, menyiapkan dokumen. Aku orang Perancis, aku ingin menjadi warga negara Indonesia gitu ya. Masuk ke imigrasi, masuk ke habis itu diantar ke Dispenduk Capil dan seterusnya, mengalami naturalisasi, itu adalah tindakan hukum. Jadi itu namanya stelsel aktif. Nah, stelsel pasif ini kamu diam aja. Jadi misalnya gini, saya adalah orang Perancis.
Saya nggak ngapa-ngapain. Saya diam aja. Saya tidak mengajukan diri untuk menjadi warga negara Indonesia. Tapi saya sudah berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Jadi Presiden memberikan hadiah bagi saya, diberikan status kewarganegaraan Indonesia. Itu namanya naturalisasi istimewa. Nah, prosesnya disebut status pasif. Kamu pasif doang. Kamu nggak melakukan apa-apa. Kamu nggak mendaftarkan diri ke imigrasi. Kamu nggak ngurus ke dubesmu, nggak ngurus ke imigrasi, nggak ngurus ke Dispenduk Capil. Tiba-tiba negara atau presiden memberikan kamu, nih, kamu dapat status kewarganegaraan di negara ini. Wah, itu naturalisasi istimewa. Contohnya itu kayak apa, pelatih bola Belanda yang pensiun yang barusan. Kalau nggak salah adalah namanya Gus Hiddink. Nah, Gus Hiddink ini kan dulu pernah melatih Chelsea. Dulu waktu tahun 2002 dia pernah melatih Korea Selatan. Korea Selatan. Nah, Korea Selatan jadi juara 3 di Piala Dunia 2002. Presiden Korea Selatan memberikan hadiah naturalisasi istimewa bagi pelatih bola tadi, Gus Hiddink, karena sudah berjasa membawa negaranya juara 3 Piala Dunia 2002. Ini namanya naturalisasi istimewa, dan dia posisinya dia adalah stelsel pasif, karena dia nggak ada usaha untuk ngurus dirinya sendiri, diuruskan sama negara soalnya, seperti itu. Nah, stelsel aktif itu kaitannya dengan hak opsi, hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Nah, ini nyambung ya, stelsel aktif ya. Ini tidak hanya berlaku bagi orang yang berkewarganegaraan ganda. Seperti tadi ya, Indonesia kan anak anak kecil bisa berkewarganegaraan ganda kalau orang tuanya eh, ada yang berasal dari negara lain dan dia lahir di Indonesia misalnya. Dia dapat 2. Di usia 18 tahun dia harus memilih, kan, itu hak opsi. Atau WNA yang menjadi WNI itu hak opsi, dia punya hak opsi. Ya iya, dia mau, dia memilih, dia menentukan. Tapi kalau hak repudiasi, ingat ya, dalam bahasa Inggris refuse, hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Misalnya tadi Gus Hiddink tadi ya, misalnya Gus Hiddink tadi sudah berhasil membawa timnas Korea Selatan menjadi juara 3 Piala Dunia 2002. Nah, kemudian Presiden Korea Selatan memberikan hadiah kepada Gus Hiddink, yaitu status kewarganegaraan Korea Selatan. Artinya Gus Hiddink bukan hanya warga negara Belanda, tapi dia juga warga negara Korea Selatan. Ya, luar biasa kan? Tapi dia bisa menggunakan hak repudiasi. Dia bisa menolak. Ya, namanya dikasih, bisa ditolak. Pilihannya itu. Ingat ya, logikanya gitu. Kamu menolak apa? Kamu bisa menolak apa yang diberi. Kamu nggak bisa menolak apa yang kamu pilih. Itu aneh kan? Kamu udah tahu nggak bisa, kamu pilih. Yang seperti itu. Nah, sedangkan WNA menjadi WNI, itu menolak apa? Nggak bisa, nggak diberi apa-apa kok. Jadi ya nggak mungkin dia menolak. Ya. Maka yang ada adalah hak opsi untuk WNA menjadi WNI. Kalau untuk orang yang mendapat hadiah status kewarganegaraan, dia hanya mempunyai hak repudiasi, hak untuk menolak. Oh maaf, eh, tanpa mengurangi rasa hormat saya menolak status kewarganegaraan ini karena mungkin Belanda menganut asas kewarganegaraan tunggal. Jadi kalau saya menerima status kewarganegaraan Korea Selatan, status kewarganegaraan Belanda saya akan hilang. Misalnya begitu ya, misalnya. Nah, ini adalah syarat menjadi warga negara Indonesia. Ini khusus bagi WNA. Kamu orang Prancis, kamu orang Amerika, kamu orang dari negara manapun selain Indonesia, ingin menjadi warga negara Indonesia. Syaratnya ini. Nah, naturalisasi istimewa itu ada di bawah. Diberikan kepada orang asing yang telah berjasa pada negara. Jadi kayak misalnya ceritanya Gus Hiddink itu berjasa pada negara Korea Selatan. Presiden atau pemerintah Korea Selatan bisa memberikan hadiah berupa naturalisasi istimewa. Semacam itu. Nah, ini yang membuat hilang. Kita move on sedikit ya. Apa yang membuat status kewarganegaraanmu hilang? Yaitu adalah ini.
Kamu pindah ke warga negara lain, jelas lah ya. Kamu menjadi warga negara Amerika, ya otomatis punyamu hilang yang warga negara Indonesia. Pasti. Tidak menolak atau tidak melepaskan warga negara lain. Ada itu. Misalnya kamu sampai usia 18 tahun, kamu disuruh melepaskan salah satu. Kamu nggak melepaskan, ya otomatis satu hilang. Indonesia juga hilang otomatis karena dia maunya asas kewarganegaraan tunggal setelah usia 18 tahun. Ya kan? Dinyatakan hilang warga negaranya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Nah, ini bisa ikut atau masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. Nah, ini pasti dinyatakan hilang. Nanti ada kasus begini. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang pernah masuk ISIS? Itu akan hilang nggak status warga negaranya? Status WNI-nya dia akan hilang nggak kalau dia masuk ISIS? Ini menarik nih kalau dibahas. Nanti saya berikan kasusnya ya. Coba kamu pikirkan nanti. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri. Yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh WNI. Masuk dinas negara asing atas kemauan sendiri. Oh ya jelas ya. Hubungannya sama yang dia tadi. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia pada negara asing yang jelas. Biasanya kalau di Amerika kan tangan kita ditaruh di atas apa namanya eh, Alkitab ya. Kalau di sini Al-Quran gitu mengucap sumpah bahwa kamu siap untuk menjadi pejabat publik gitu, di negara itu. Ya ini terkait ini DEF ini nyambung satu rangkaian. Turut serta dalam pemilu negara asing walah itu ya jelas tidak boleh ya ikut pemilih negara asing nggak boleh nggak mungkin kamu harus jadi warga negara itu dulu baru bisa jadi apa namanya bisa ikut pemilu atau memang mungkin ada apa ada negara yang longgar ada negara yang fleksibel jadi kamu nggak harus jadi warga negara sana tapi kamu bisa memilih ada yang seperti itu mungkin tapi kalau ketahuan pemerintah Indonesia atau ketahuan duta besar di negara itu pasti ketahuan lah dilaporkan pasti apalagi kalau kita punya duta besar di Amerika gitu misalnya kamu nyoblos di Amerika Serikat nyoblos Donald Trump gitu misalnya terus otomatis kamu tercatat nama-namamu apalagi Amerika datanya sangat kuat nah pelaporannya pasti sangat kuat juga seperti itu ya yang H juga hati-hati ya kalau kamu punya nanti kelak jadi punya paspor negara asing punya paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing nah ini bahaya kalau kamu ketahuan sama pemerintahan ini kamu punya paspor asing ya kamu akan dianggap istilahnya kamu diputus hubungannya dengan Indonesia kamu nggak dianggap lagi sebagai warga negara Indonesia kamu dianggap sebagai warga negara asing sesuai dengan paspormu itu tadi jadi paspormu yang Indonesia nggak berlaku lagi yang ya kamu dianggap kayak mendua begitu ya itu nggak bisa negara ini begitu mikirnya yang I juga bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia atau di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut bukan dalam rangka dinas negara itu. Makanya alumni-alumni Semar yang ke luar negeri sekolah misalnya, mereka setiap 5 tahun harus memperbarui izin, harus dengan alasan yang sah dan sengaja ya. Ya, maksudnya kamu sadar bahwa kamu lagi ngapain gitu. Kamu harus laporan lagi ke Dubes KBRI sebenarnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kamu harus datang ke KBRI untuk ngurus ini. Bahwa kamu ingin menambah waktu, mungkin karena kamu habis lulus S1, kamu mau meneruskan S2, jadinya kan lebih dari 5 tahun pasti. Semacam itu, kamu harus memperpanjang izinmu. Itu harus. Kalau enggak, kamu dianggap, wah, status WNU bisa hilang. Status warga negara Indonesia mu bakal hilang. Kecuali kamu memang sengaja mungkin jadi warga negara asing, ya nggak apa-apa. Ya silakan aja langsung dari awal eh, pindah warga negaraan. Gitu, seperti itu ya. Ya, sampai sini ya materi ini, ternyata materi sudah habis sampai sini. Nah, nanti akan saya berikan soal-soal kasus soal ini kamu akan dikerjakan. Eh, ya semoga kamu bisa paham materi yang saya berikan. Lalu kemudian kalau ada yang ditanyakan boleh lewat chat saja ya. Nanti kamu akan saya uji kemampuanmu dalam memahami materi ini
dengan soal-soal, ya saya akan berikan kuis gitu ya. Nanti kuisnya saya anggap PH begitu. Jadi santai gitu ya. Supaya kamu juga tidak terlalu terbebani karena kamu mengerjakan proyek. Oke? Baik, selamat pagi semuanya. Tuhan berkati. Sukses ya dan good luck untuk proyek PHP-nya.